Jangan tanya Bapak mengapa nama makanan ini tempe kering. Itulah informasi pertama tentang identitasnya dan Bapak mendengarnya dari mulut Mbah Buyut ketika Bapak masih kecil. Sekian puluh tahun kemudian terpikir kembali dan sempat mengutak-atik maknanya. Tempe kering. Tempe ya tempe sebagaimana yang kita kenal selama ini. Kering dalam bahasa Jawa berarti sakit. Jadi makna secara utuh adalah tempe sakit. Sakit. Tidak jelas apakah tebakan Bapak akurat. Disebut sakit mungkin karena warnanya pucat dan sedikit kehijau-hijauan, seperti lazimnya orang sakit. Baiklah, lupakan soal makna nama. Bapak ajak kamu mengilas balik peristiwa pada masa lalu yang terkait dengan tempe kering. Secara terpisah, masih berbentuk koro, Bapak pernah keracunan. Koro bengu, demikian Bapak menyebutnya, dibuat marning. Namanya marning bengu. Butuh proses yang lumayan rumit untuk sampai menghuni toples dalam wujud marning bengu. Bengu yang sudah dikupas, direbus dulu sampai setengah empuk saja, agar tidak hancur ketika dipeceteti alias dikelupas kulitnya. Setelah itu, bengu yang sudah bersih direndam hingga beberapa jam. Nah, disitulah petaka dimulai. Tampaknya Mbah Buyut tidak merendam bengu yang sudah dikelupas, melainkan langsung digoreng setelah dicelup ke mangkok berisi bumbu. Mungkin juga kurang matang saat merebus. Alhasil, beberapa anggota keluarga keracunan marning bengu. Untung tidak harus sampai dibawa ke dokter. Namun deraan rasa mual tapi tak bisa muntah, ditambah pusing luar biasa, harus saya nikmati hingga beberapa jam kemudian. Beragam upaya dilakukan untuk menetralkan racun, termasuk dengan air kelapa muda. Ini konten tentang olahan tempe bengu, tapi larinya kok ke marning bengu. Menyimpang kan? Tapi sudahlah, karena Bapak tidak punya cerita buruk yang terkait dengan tempe bengu atau tempe kering ini. Yang ada hanya kenangan manis tak terlupakan, termasuk dulu pada masa kecil, Bapak beli tempe kering di kios mbok-mbok penjual tempe kering yang menjajakan dagangannya sambil duduk di atas dingklik di bawah. Tempe ditampung beralas daun pisang dalam wadah bernama kemarang. Tapi menjualnya menggunakan daun jati sebagai pembungkusnya. Aroma tempe kering berpadu dengan wangi khas daun jati tertanam kuat di dalam benak Bapak ini sekarang. Apalagi saat menyantapnya dengan opak kaplek. Sungguh rasanya ingin kembali ke masa lalu. Tempe kering bisa disuguhkan pada masa sekarang dengan cara yang sama, tetapi kenangan yang tercipta pada masa lalu tak akan bisa terulang. Ada kesedihan merayap di antara rasa syukur lantaran perjalanan hidup Bapak sudah sejauh ini.